wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Devianti dengan NIM 25154010001 dengan prodi kebidanan 1A. Di sini saya akan menjelaskan seputaran tentang sistem persyarafan, anatomi, fisiologi, struktur, dan fungsi sistem persyarafan. Untuk yang pertama, sistem persyarafan terdiri dari sistem saraf pusat atau SSP dan sistem saraf perifer atau SSPEF. SSP mencakup otak dan sumsum tulang belakang yang berfungsi sebagai pusat pengendali, pemrosesan, dan pengordinasian respon tubuh. Sistem saraf perifer terdiri atas saraf sensorik dan motorik, termasuk sistem saraf somatik untuk mengatur gerak sadar, dan sistem saraf otonom atau simpatis dan parasimpatis. Unit dasar sistem saraf adalah neuron yang memiliki badan sel, dendrit, dan akson untuk menghantarkan impuls listrik. Selanjutnya ada fisiologi sistem persyarafan. Sistem saraf bekerja dengan menghantarkan impuls listrik melalui neuron. Rangsangan diterima oleh reseptor sensorik, diproses di otak atau sumsum tulang belakang, lalu menghasilkan respon melalui saraf motorik. Transmisi sinyal antara neuron terjadi di sinaps menggunakan neurotransmitter seperti asetilkolin, dopamin, serotonin, dan norepinefrin. Sistem saraf juga mengendalikan fungsi otonom seperti denyut jantung, tekanan darah, pencernaan, dan keseimbangan tubuh. Baiklah, selanjutnya ada fungsi tubuh yang diatur oleh sistem saraf. Untuk yang pertama ada gerakan dan koordinasi otot. Yang kedua ada sensasi seperti nyeri, suhu, sentuhan, dan tekanan. Untuk yang ketiga ada pengaturan organ internal melalui saraf simpatis dan parasimpatis. Untuk yang keempat ada kognisi atau berpikir, memori, dan bahasa. Untuk yang kelima ada refleks cepat untuk perlindungan tubuh. Untuk ringkasan materi sistem persyarafan adalah jaringan pengendali utama tubuh yang mengatur respon sensorik dan motorik, menjaga homeostatis, serta memproses informasi melalui neuron terdiri dari SSP atau otak dan sumsum tulang belakang, dan SSPEF saraf sensorik dan motorik. Sistem ini mengordinasikan semua aktivitas sadar maupun tidak sadar melalui impuls listrik dan neurotransmitter. Untuk yang selanjutnya ada dasar neurologis nyeri persalinan. Nyeri persalinan berasal dari dua sumber utama, yaitu kala 1 atau pembukaan serviks. Nyeri berasal dari kontraksi uterus dan dilatasi oleh serviks. Yang kedua, sinyal nyeri dihantarkan dari uterus melalui saraf T10 dan L1 menuju sumsum tulang belakang lalu ke otak. Nyeri bersifat visceral, tumpul, dan sulit dilokalisasi. Untuk kala 2, yaitu pengeluaran janin, nyeri berasal dari disentesi vagina, perineum, dan dasar panggul. Dihantarkan melalui saraf pudendus atau S2 sampai S4. Nyeri bersifat somatik, tajam, jelas, dan terlokalisasi. Untuk yang ketiga ada pengaruh sistem saraf otonom. Nyeri memicu aktivasi simpatis sehingga ibu dapat mengalami peningkatan denyut jantung, tekanan darah naik, napas cepat, dan ketegangan otot. Baiklah, selanjutnya ada metode pereda nyeri persalinan. Yang pertama ada metode alami atau non-farmakologis.
yaitu ada teknik pernapasan dan relaksasi, yaitu mengurangi kecemasan, menurunkan aktivitas simpatis, dan membantu fokus. Selanjutnya ada kompres hangat, yaitu mengendurkan otot dan mengurangi transmisi sinyal nyeri ringan. Dan selanjutnya ada pijat, yaitu merangsang serabut saraf besar AB menghambat jalur nyeri, teori gate control. Selanjutnya ada gerakan dan posisi, yaitu berjalan, jongkok, atau duduk dapat membantu mempercepat kemajuan persalinan dan mengurangi tekanan. Selanjutnya ada musik terapi atau aromaterapi, mengurangi stres, memicu relaksasi sehingga persepsi nyeri menurun. Selanjutnya ada TENS, yaitu menggunakan stimulasi listrik ringan di punggung bawah, mengaktifkan mekanisme gate control untuk menghambat transmisi nyeri dari saraf T10 sampai L1 dan efektif pada nyeri kala 1. Selanjutnya ada metode medis farmakologis, yaitu analgesik sistematik opioid ringkas. Contoh Petendit Ventali mengurangi persepsi nyeri tetapi bisa menyebabkan kantuk. Yang kedua ada anestesi regional. Yang pertama ada epidural, yaitu suntikan obat anestesi lokal ke ruang epidural L2 sampai L4. T10 sampai S4 menghambat impuls nyeri dari uterus dan perineum. Selanjutnya ada efektif tetapi mungkin menurunkan tekanan darah dan memperlambat dorongan mengejan. Yang selanjutnya ada spinal atau CSI. Onset sangat cepat, digunakan pada persalinan aktif atau operasi seksio sarea. Selanjutnya yang terakhir ada blok saraf pudendus, digunakan pada kala 2, menghalangi nyeri perineum S2 sampai S4. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem persyarafan dan nyeri pada kehamilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.